Dulu tuh kan maksudnya, wih coba aja ya kan. Kalau sekarang tuh misalkan ya udah alhamdulillah bagian nyinyir ke aku gitu kan. Pahalamu hari ini berpindah ke aku, hore aku dapat gift yang banyak gitu kan. Iya, betul. Nah mereka tuh masih nggak percaya kalau aku tuh bener-bener udah seslow ini karena kan yang mereka tahu aku dulunya bagaimana. Dan ketika mereka melihat aku seperti ini tuh kayak nggak percaya. Ih benar nggak percaya. Mbak Enji pernah dengar nama Robiatul Adawiyah belum? Belum ya. Nanti coba searching atau googling. Jadi dulu ada wanita Mesir namanya Robiatul Adawiyah. Oke. Nah, orang Mesir bilangnya Roba'ah. Itu sampai di Mesir tempat saya tinggal ada apartemen flat itu namanya Syari' Roba'ah, Jalan Roba'ah sampai jadi nama. Dia pasti seorang ceritanya bagus banget nih pasti ya. Itu sufi. Dia wanita sufi. Oke, tadi catat nih. Dia seorang dulu dia seorang wanita yang menjajakan dirinya kepada raja-raja. Oke, prostitusi lah kalau sekarang nih bahasanya ya. Oke. Jadi ya kalangan tertentu aja lah. Oh dia segala bentuk dunia sudah dia nikmati. Tapi pada akhirnya dia capek dengan dunia. Dia akhirnya dinikahi oleh hanya seorang tukang kayu. Di satu versi ceritanya ya, karena kan kisah klasik. Di versi yang lain jangan juga tukang kayu juga nanti. Langsung ke situ ya. Ya terus ini gambaran aja. Alhamdulillah, jangan diaminin loh ya. Dia dinikahi sama seorang tukang kayu, tapi akhirnya dia ya merasa bahwa ya udah. Tapi nggak apa-apa, betul itu. Tukang kayu pun nggak apa-apa, yang penting bahagia ya. Tukang kayu tapi kan, kayunya dari Kalimantan kali, bukan kayu yang tebang gini. Bukan yang ilegal ya. Gitu. Ya akhirnya dia ya bertemu dengan nur. Itu sih penting. Dengan ilahi, dia lelah, dia lepaskan semua keduniaannya. Benar. Akhirnya apa kata malaikat? Robiatul Adawiyah adalah perempuan yang pertama kali ditunggu di surga. Kenapa? Karena saking solehahnya. Dari yang betul-betul dia dunia hitam dan lain sebagainya, sampai betul-betul dia udah nggak ada lagi cinta yang dia cari kecuali cintanya Allah. Itu tuh kuncinya tuh sebenarnya di situ. Iya. Karena kita mencari cintanya Allah gitu. Dan kadang-kadang orang tanyakan, Benji emang benar tuh maksudnya dengan Islamnya. Aku kadang-kadang aku juga mau tanya ke Ustadz nih. Kadang-kadang aku kan susah nih menjelaskan gitu karena hal-hal yang masalah udah nggak mau ngejar dunia gitu loh. Kita bukannya nggak mau duit ya, pasti kita perlu loh namanya kita bayar ini A B C pasti mau. Tapi maksudnya udah nggak ada intensi yang berlebihan gitu loh ke situ. Biasa aja gitu ya. Udah maksudnya flat aja gitu kita mandangnya. Maksudnya gini, alhamdulillah ini ada rezeki. Kalau misalkan besok kurang, ya udah alhamdulillah. Ya, lebih santai, gitu. lebih santai. Iya, udah lebih santai. Kalau dulu kan gini, tetangga ganti mobil kita ganti penyakit gitu kan. Nah, iya betul. Iya kan? Nah, gimana tuh ngejelasin ke kan teman-teman suka nanya, emang gimana lu sampai dapat perasaan itu tuh? Iya. Nah, aku sendiri kan susah untuk memberitahukan bagaimana sampai ada perasaan itu dan bentuk perasaan itu pun kan aku nggak bisa ekspresikan ya. Karena udah bener-bener lu keselowan gitu kan. Nah, kalau ada diajak main politik atau apapun gitu kan, kadang-kadang masih suka kan. Aduh udah deh bro, nggak usah deh gitu. Emang lu yakin begini? Udah gue udah nikmat begini. Nah mereka tuh masih nggak percaya kalau aku tuh bener-bener udah seslow ini karena kan yang mereka tahu aku dulunya bagaimana. Dan ketika mereka melihat aku seperti ini tuh kayak nggak percaya. Ih benar nggak percaya. Mereka bilang masa sih lu sampai udah bukan nggak ada niatan sih Stat ya. Maksudnya kalau kita ngomongin politik pasti karena aku lama di politik, pastilah kita menggambar situasi kan pasti masih punya lah gitu loh sense. Skill-skillnya masih ada lah ya. Iya gitu kan, cuman emang nggak mau nyemplung lagi. Iya. Gitu, karena kan udah cukup lah 10 tahun kan. Nah, ada juga yang namarin misalkan mau kerja ya anggaran APBN, anggaran APBD gitu, itu sebenarnya nggak salah, cuman aku emang udah nggak tahu ya Stat ya, artinya udah sampai pada titik aku begini udah nyaman kok alhamdulillah, dan waktu aku tuh perjalanannya cepat banget, hanya dari sholat ke sholat gitu. Karena hidup apa sih yang kita tungguin? Kan kita cuma nunggu mati. Iya betul. Nunggu dari azan ke azan. Iya. Habis azan subuh kita sholat, nunggu azan zuhur. Kalau kita ntar masih dengar azan zuhur. Iya betul. Kalau tiba-tiba zuhur kita yang udah diazanin. Iya itu benar tuh. Nah makanya itu menjelaskan ke
kan mungkin bahasa aku kan sulit gitu ya. Jadi gini, dakwah itu kan sebenarnya memanggil Allah, memanggil orang-orang sekitar kita untuk lebih dekat dengan Allah. Itu dakwah. Da'ayadu itu artinya memanggil. Makanya ada ayat ud'u ila sabili rabbika. Panggillah orang-orang yang di sekitarmu untuk lebih mengenal Tuhanmu. Tapi ada caranya. Mengenal Tuhanmu itu. Iya. Ustaz, nah, cara mengenalkan Allah yang paling simpel itu adalah dengan kita mengenalkan akhlak terlebih dahulu. Itu betul. Karena sekarang orang kan lihat casing. Iya ya, di mana-mana emang juga benar sih ya. Iya, itu betul. Makanya tadi saya bilang akhlak itu kan buah ya. Iya. Buah dari ibadah dan akidah yang jadi akar tadi. Paling enggak kalau kita ingin mengenalkan Allah kepada banyak orang, ya kenalkan kebaikan-kebaikan Allah yang kita teladani. Jujurnya, ikhlasnya, tulusnya. Makanya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah dengan hikmah. Dengan kata-kata yang baik, enggak menjudge, enggak ngerasa kita paling benar, lu semua salah gitu ya. Iya. Enggak. Maka cara yang paling efektif itu ya kayak masalah tutur kata, kemudian masalah sholat, masalah sedekah dan lain sebagainya. Sampai orang akan bilang gini, ya Allah ternyata adem ya kalau dekat sama orang yang udah dekat sama Allah tuh pasti beda. Wah, yang dekat sama Allah aja, orang yang dekat sama Allah aja adem, gimana orang yang dekat gitu loh, itu adem banget gitu. Dan aku tuh udah pada fase yang kalau dihina, kadang-kadang kan aku suka jualan live di TikTok ya, ada yang ya biasalah nyerempet-nyerempet, itu udah nggak ada rasanya, kayak dimaki-maki. Kesel gitu. Iya. Dulu tuh kan maksudnya, coba aja ya kan. Kalau sekarang tuh misalkan ya udah, ya Allah alhamdulillah bagian nyinyir ke aku gitu kan, pahalamu hari ini berpindah ke aku, hore aku dapat gift yang banyak gitu kan. Betul. Jadi udah lebih ke situ memandang hidupnya. Iya. Enak kan? Wah alhamdulillah nggak ada dendam tuh paling enak gitu loh. Yang dibilang lillahi ta'ala tuh nikmat banget. Itu kayaknya tuh konsep lillahi ta'ala. Dan mualaf aku memang terbentuknya kan ketika 10 tahun itu ya Ustaz. Aku juga nggak bisa mungkiri kalau mungkin aku nggak kena itu, aku mungkin tidak akan mendalami Islam tuh sebegininya. Ya itu namanya ternyata Allah memberikan hadiah di balik musibah. Iya gitu. Aku nggak dapat remisi loh Pak Ustadz. Aku tuh nggak dapat keringanan apapun juga. Tapi mungkin Ini berapa tahun sih kemarin tuh? Aku 10 tahun full jalaninnya. Jadi hanya cuti menjelang bebas. Jadi aku ngejalaninnya 9 tahun 6 bulan ya. 9 tahun 9 bulan. Nah ini kalau dengan peraturan sekarang kan semua dapat remisi kan, gitu. Pokoknya pada pulangnya setengah deh. Kalau hukuman 10 pulangnya 5 gitu. Ya 3/4 lah, tambah-tambah dikit. Misalkan 10 pulangnya 6 tahun. Aku tuh nggak dapat gitu loh. Orang kan suka bilang gila ya Jia, lu apes banget loh. Ya kan udah lu dapat PP 99 yang harus justice kolaborator dulu baru dapat remisi. Lu nggak dapat itu. Pas lu bebas nih itu peraturan pemerintah berubah gitu loh, semua bisa dikasih remisi, makanya kan pada pulang semua kan, gitu. Nah, disitulah aku memandang bahwa nggak apa-apa, mungkin bagi kalian itu adalah suatu kesialan gitu. Tapi bagi aku ini adalah satu keberkahan dan keberuntungan yang luar biasa, karena dalam Al-Quran pun kan dikatakan bahwa orang-orang beruntung itu loh. Jadi kalau mungkin bagi manusia aku sial gitu, aku nggak dapat potongan apa-apa gitu, tapi sebenarnya bagi aku itu adalah keberuntungan karena aku menemukan yang lebih daripada aku temukan sebelumnya, yaitu si cahaya itu. Betul. Sesuatu yang sebanyak apapun materi nggak akan bisa beli. Nggak akan. Karena pertemuan itu tuh luar biasa, dan aku sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana kalau kita bertemu dengan Allah tuh di setiap sholat kita tuh apa ya, susah banget untuk dijelaskan gitu loh, rasa nggak kita bisa terungkap lah ya. Itu pokoknya nggak tahu, tiba-tiba bisa nangis sendiri gitu. Nangisnya bukan karena sedih, cuma karena nangis ya Allah sebegitu sayangnya ya Allah ke aku ya gitu. Dan kayak kalau misalkan aku kan dulu disayang sama Mas Aji aja aku udah seneng banget ya. Apalagi ini disayang sama Allah, ya Allah itu luar biasa gitu. Jadi apalagi kayak Mbak Ji ini kan di dunia politik lu ya. Kan kita kalau punya kenalan bupati kan kayaknya aman gitu ya, gubernur aman gitu. Salah sih aku nyarinya dulu ya kan, harusnya cari yang nyiptain bupatinya. Betul. Nyarinya tuh orangnya gitu kan. Nah jadi aku dulu terlalu memuja orang. Nah aku tidak memuja Allah gitu kan. Sesungguhnya aku harus lebih memuja pencipta daripada orang-orang yang Allah kasih kekuasaan. Masya Allah, ini
saya jadi gini, saya ini kan memang tugasnya ya dakwah kemana-mana, ngasih ya nilai-nilai kebaikan. Tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini teman-teman saya justru banyak ngegali ilmu nih. Ada kalimat nur, artinya kalimat ini kalimat biasa, tapi beda tesnya ketika Mbak Enji yang ngomong. Paham nggak maksudnya ya? Nur itu kan saya sering dengar kan di pesantren dipelajarin ada ilahi, ada nur, ada rob gitu kan. Tapi ketika Mbak Enji yang bilang kan berdasarkan pengalaman spiritual. Sesuatu yang ya aku dapat itu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kita cuma bisa doain mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah, amin. Makanya salah satu ayat di surat Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi sebenarnya lebih kepada ya Allah tunjukkan kami jalan yang kami istiqomah di dalamnya. Kami berbuat baik, istiqomahkan kami dalam kebaikan. Kenapa istiqomah? Contoh gini, kenapa sih Allah nggak ngasih tahu, nggak ngasih bocoran umur kita sampai kapan? Kan nggak ada yang tahu. Iya betul. Iya kan? Karena Allah mau setiap hari kita istiqomah dalam kebaikan. Sampai kapan? Sampai Allah bilang selesai hidupmu pulang. Itu kita dalam istiqomah. Cuman transit aja kita di sini sih ya. Ini rest area doang. Ya Allah, iya. Makanya astagfirullahaladzim gitu lo, pergunakanlah untuk ngumpulin bekal buat perjalanan yang panjang nanti. Ya Allah. Menji makasih ya. Aku sama-sama Pak Ustadz ya. Pokoknya Pak Ustadz juga semoga semakin sukses gitu kan, rezekinya makin banyak gitu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh dengan keberkahan Ramadan Karim. Jangan lupa istiqomah dalam ibadah dan terus akrabkan langkah kita kepada Allah dengan bersedekah. Semoga bermanfaat. Saya Zaki Mirza dan Mbak Enji mohon undur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.